Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 siswa-siswi SMK Negeri 2 Ciamit. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran PPKN yang insya Allah hari ini kita akan membahas bab 4 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum itu, mari kita lihat peta konsepnya pembelajaran hari ini. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian, syarat integrasi, faktor pembentuk integrasi, tantangan dalam menjaga NKRI, dan peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lihat pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatukan, menggabungkan, menyatupadukan menjadi bagian yang utuh. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa atau negara. Jadi, integrasi nasional merupakan penggabungan atau penyatuan suatu bangsa atau negara yang menjadi satu bagian yang utuh. Kita lihat pengertian integrasi menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut Dr. Najaruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang kedua, menurut pendapat J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti yang luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Selanjutnya, syarat integrasi nasional. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Selanjutnya, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Selanjutnya, faktor pembentuk integrasi nasional. Cukup banyak ya faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Indonesia, ada semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya kita lihat hambatan, faktor penghambat integrasi nasional. Pertama, ada kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar,
adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi kesimpulannya, upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Sekian pembahasan materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar demi masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.